Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan mengenai target TPB harus tercapai. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nashwa Hatta Akila dengan NIM 21106111321 dari kelas Hukum Pembangunan Berkelanjutan C. Sebelum masuk ke analisis kasus, hari ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu TPB atau SDGs. TPB atau SDGs merupakan suatu hal yang bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, SDG sendiri atau TPB ini memiliki 17 pilar atau 17 tujuan yang mana sebagai berikut. Yang pertama, tanpa kemiskinan. Selanjutnya, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem darat, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, kemitraan untuk mencapai tujuan. Itu adalah 17 tujuan atau 17 pilar dari TPB atau SDGs. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai kasus atau bagaimana pembahasan ini bisa terjadi awal mulanya. Nah, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan terbengkalainya agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dan ketimpangan yang melebar. Nah, beliau berbicara sehari sebelum sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 19 hingga 26 September di New York, Amerika Serikat. Guterres menyebut hanya 15% tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang sesuai dengan jalur. Sisanya mandek, bahkan mundur. Penyebab utamanya adalah negara-negara maju lebih banyak beretorika. Negara-negara yang kaya terus melestarikan sistem lama yang tidak adil. Nah, secara global, PBB melaporkan capaian TPB hanya 12% yang sesuai jalur, 50%-nya lagi lambat, dan 30%-nya lagi stagnan atau bahkan mundur. Tingkat kelaparan global tertinggi sejak 2005 dan perlu diatasi dan perlu 286 tahun untuk mengatasi kesenjangan gender. Sepertiga negara berkembang mengalami krisis utang dan negara maju tidak berhasil merealisasikan janji bantuan kepada negara berkembang. Nah, di tengah dunia yang mengglobal, saling terkait dan tergantung sama lain, ketergantungan satu sama lain, tidak dapat lagi satu negara atau satu kawasan maju dan makmur sendirian. Kerentanan sosial yang muncul karena kemiskinan atau ketidakadilan di suatu wilayah bisa mengguncang dunia, seperti guncangan karena revolusi Arab Spring di Tunisia dan Mesir pada tahun 2011. Peta jalan mencapai keadilan dunia adalah melalui TPB. Karena itu, target TPB harus diperjuangkan semua negara. PBB harus merubah dan menjadi wadah yang lebih adil bagi semua bangsa. Tanpa kesediaan bekerja sama dan negara-negara kaya yang membantu negara berkembang dan negara miskin menjadi maju, tak akan ada perdamaian dunia dan kesejahteraan sosial bagi semua. Sekarang saya akan masuk ke bagian analisis. Apa sih yang menjadi permasalahan terkait TPB ini? Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa secara global PBB melaporkan TPB hanya jalan sebesar 12% yang sesuai jalur dan 50%-nya lambat, bahkan 30%-nya stagnan atau mundur. Tingkat kesenjangan tingkat kelaparan global tertinggi sejak 2005 dan perlu 286 tahun untuk mengatasi kesenjangan gender. Sepertiga negara berkembang mengalami krisis utang dan negara maju tidak berhasil merealisasikan janji bantuan kepada negara berkembang. Dapat di-highlight bahwa sepertiga negara berkembang mengalami krisis utang dan negara maju tidak berhasil merealisasikan janji bantuan kepada negara berkembang, merupakan menjadi salah satu alasan mengapa TPB ini tidak berjalan dan menjadi suatu permasalahan. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Sudah dijelaskan juga di dalam artikel tersebut bahwa penyebab utamanya adalah negara-negara maju lebih banyak yang beretorika. Negara-negara kaya terus melestarikan sistem lama yang tidak adil
dan tidak mendapatkan kesempatan setara dan bertumbuh dan melompat menjadi negara kaya. Nah, di mana negara-negara yang mendapatkan kesempatan setara dan bertumbuh dan melompat menjadi negara kaya. Nah, negara-negara yang tidak mendapatkan kesempatan setara ini adalah negara-negara selatan. Umumnya negara-negara berkembang yang tidak mendapatkan kesempatan setara dalam bertumbuh dan melompat menjadi kaya. Masih banyak diskriminasi dan perdagangan dan hambatan untuk hilirisasi industri berbahan baku alam. Hal tersebutlah yang membuat tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB atau Sustainable Development Goals atau SDGs tidak sesuai dengan jalur. Sisanya mandek dan bahkan dapat dikatakan dengan mundur. Nah, siapa yang seharusnya memiliki peran dan mewujudkan realisasi atas TPB? Nah, yang seharusnya memiliki peran adalah seluruh lapisan masyarakat, khususnya pemerintah memiliki peran dalam mewujudkan TPB. Pemerintah harus lebih menggaungkan dengan lebih sering mensosialisasikan kembali 17 tujuan utama dari TPB agar masyarakat semakin paham dan dapat membantu pemerintah untuk bersama-sama memajukan dan mewujudkan 17 pilar yang telah dicanangkan. Nah, bagaimana TPB dapat terwujudkan sesuai target? PBB berubah menjadi wadah yang lebih adil bagi semua bangsa, tanpa kesediaan bekerja sama, dan negara-negara kaya membantu negara berkembang dan miskin menjadi maju, tidak akan ada perdamaian dunia dan kesejahteraan sosial bagi sesama. Maka, dapat dikatakan PBB sebagai pilar utama dan pemerintah serta rakyat di masing-masing negara harus aware terhadap TPB agar seluruh tujuan utama TPB mewujudkan demi dunia yang lebih baik lagi. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.